Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, sore hari ini saat ini kami bersama Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Nusa Tenggara Timur, Abah Kiai Umar Duru, Sarjana Hukum. Apa kabar Abah? Insyaallah baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik, sehat walafiat. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat dalam menjalani ikhtiar-ikhtiar kehidupan keseharian. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, adapun tema kita kaitan dengan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi ini kurang lebih hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita akan membahas mengenai Maulid Nabi dan bagaimana umat atau generasi-generasi NU baik yang ada di beberapa daerah itu sudah mulai memperingati, mulai dari masuk 1 Rabiul Awal sudah bergerak memperingati Rabiul Awal ini. Nah, kita tahu Abah Umar Duru ini juga selaku tokoh masyarakat yang ada di kampung Muslim, yaitu Air Mata. Kita tahu beliau juga keseharian sebagai tokoh di Air Mata. Nah, di dalam memperingati atau menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti ada semangat ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di kampung Islam Air Mata. Begitupun kita sahabat Nun Podcast juga ingin tahu kaitan dengan kegiatan itu dimulai dari kapan dan bagaimana memperingati atau menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dengan semangat yang ada di umat khususnya. Untuk itu kita ingin tahu kepada Abu Umar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika nabiyina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saudara Yanto, Abang Yanto yang saya hormati, sampai saya banggakan, pada siang atau sore hari ini patut kita naikkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan inayah, qudrat dan iradah, Tuhan masih pertemukan kita di ruangan ini. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, pengikut dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, bulan Rabiul Awal atau dikenal bulan Maulid adalah bulan kelahiran manusia yang luar biasa dan terpilih, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu kita sebagai umatnya wajib mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya, sehingga atas kelahirannya baginda tersebut nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada kita. Kita bukan hanya sekedar merayakan dengan rasa bahagia saja, akan tetapi perlu di pemahaman, renungan dan refleksi diri dalam pelaksanaan perayaan tersebut. Maka dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ada 3 hikmah yang harusnya kita ambil. Abang Anto, 3 hikmah yang perlu kita ambil dalam
hikmah yang pertama ya perayaan Maulid Nabi dapat menjadikan tambahannya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Rasulullah. Ya, dalam hal ini adalah cinta yang tulus kepada beliau, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat Al-Anbiya ayat ke-117, "Waman arsalaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku atau kami Allah mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Hikmah yang kedua, Abang Yanto, ya, untuk memahami sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW, dia mengambil banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam berdakwah. Dia bersama sahabat-sahabatnya dalam fisabilillah. Dan yang ketiga, yaitu hikmah yang ketiga, dalam merayakan Maulid Nabi yang dibaca kisah kehidupan beliau, diharapkan dapat menjadi cermin bagi umat untuk menjalani dan meniru akhlak beliau sebagai uswatul hasanah. Dan yang ketiga, adalah dalam rangka pelaksanaan ini tentunya kita mencerminkan kehidupan kita sehari-hari meniru atau perjalanan Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Mungkin pelaksanaan perayaan Maulid Nabi ini di mana-mana pasti ada lain padang, lain malam. Namun perlu kita ketahui bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kampung kita, yaitu Kelurahan Armada, setiap tahunnya dirayakan. Dirayakannya kalau seandainya tanggal pelaksanaan di kalendernya itu tanggal 16 nanti, kita biasanya tanggal 15, berarti kita duluan. Apa sebab kita laksanakan duluan? Karena nanti pada waktu pembacaan Sarasul Anam, sampai pas jam 12 itu, kita lalu magam, istilahnya berdiri dan memuja menanti kelahiran Rasulullah SAW dengan zikirnya. Zikirnya kurang lebih perlu saya kemukakan zikir ini yang mana sering kita laksanakan mulai dari leluhur kita. Zikir yang diangkat pada jam 12 malam itu, yaitu kurang lebih ya Pak Yanto, karena tradisi yang kita laksanakan itu sangat perlu dipertahankan, Pak Yanto. Jadi zikirnya ya Nabi, ini kita menggunakan alaban ya, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawat Allah alaika ya Habib, salam alaika, salawat Allah
pada malam hari itu kita menyambut detik-detik kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi di kampung Islam Air Mata di Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata itu memperingati itu. Sahabat Nun Podcast juga ingin tahu ini sudah generasi keberapa dan mulai dari tahun berapa itu sahabat Nun Podcast juga ingin tahu dalam hal menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu sudah diperingati dari kapan. Mungkin ini juga menjadi wawasan buat sahabat Nun Podcast. Disilakan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelasnya di Kelurahan Air Mata mulai dari berdirinya Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata itu ada 7 imam yang sudah kita ya, dari tahun 1806. Yang pertama itu imam yang bernama Sa'ban bin Sana. Sa'ban bin Ya. Sana. Ya. Sa'ban bin Sana. Imam yang kedua Birando bin Sa'ban. Birando bin Sa'ban. Ya. Birando bin Sa'ban. Yang ketiga Ali bin Birando. Ali bin Birando ya. Yang keempat Jamaluddin, Imam Jamaluddin. Yang kelima Abdul Ghani. Abdul Ghani. Yang keenam Tahir bin Ali Birando. Dan Haji yang ketujuh Haji Birando bin Tahir. Birando bin Itu Tahir. yang ketujuh. Ya. Percikan dari leluhur itu membawa ini tradisi-tradisi Ya. ke kampung kita itu. Ya. Kita sebagai anak cucunya Haji Birando bin Tahir masih peroleh itu. Yang mana kita ketemu di Pak Imam Haji Birando bin Tahir yang imam yang ketujuh. Imam ketujuh. Imam ketujuh. Dan dia pulang ke Rahmatullah pada tahun 2007. 2007 berarti dia sudah tinggalkan kita selama 17 tahun. Ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya imam yang ketujuh Haji Birando bin Tahir ini, anak cucunya beliau masih dapat percikan-percikan dari apa yang dibawakan oleh beberapa imam yang pernah hadir di Kota Kupang atau Pulau Timur ini di Padang. Ya. Luar biasa. Berarti tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad itu kalau di remaja Masjid Al Baitul Qadim, Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata itu akan diperingati pada tanggal 15 nantinya. Dan itu startnya dari mana supaya sahabat podcast bisa tahu dan mungkin bisa hadir juga pada saat itu. Jadi nanti pada tanggal 15 mulai 15 pagi itu sekitar jam 9 ibu-ibu semuanya sudah berkumpul di rumah besar almarhum Haji Birando bin Tahir untuk mempersiapkan persiapan untuk arak-arakan. Ya, nanti malam biasanya arak-arakan dari rumahnya Pak Imam Birando bin Tahir menuju ke masjid. Dibuat dulu pada waktu itu, dibuat ibu-ibu buat sirkuan maupun sirkuan yang akan diarak pada waktu itu. Dan sirkuan itu dijadikan simbol dalam bentuk tugu. Tanggung jawab pimpinan itu. Jadi simbolnya dijadikan simbol dalam membentuk atau bentuk tanggung jawab pimpinan nanti. Itu dibikin sirkuan gitu ya. Sirkuan berasal dari bahasa Melayunya persembahan. Iya, persembahan kepada yang dianggap tertua. Persembahan dianggap tertua untuk bertanggungjawab dalam menjaga nilai-nilai persatuan itu. Yang diambil dari bahasa Melayu. Iya. Dari bahasa Melayunya itu sirkuan itu bahasa Melayunya persembahan kepada yang dianggap tertua. Ya, yang dituakan untuk tanggung jawab dalam menjaga nilai persatuan. Ya, kebersamaan berdasarkan kegotong royongan nanti pada waktu kerjanya itu kegotong royongan yang diajarkan dan dalam Islam yang terletak pada 3 hal dasar. Ya,
dibikin sempurna itu ada tiga hal dasar. tiga hal dasarnya, yaitu dasar iman, Iman, dasar Islam, Islam, dan ihsan. ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iya. Jadi tujuannya daripada kegiatan itu tujuan kegiatan religius, berupa kegiatan religius dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu meningkatkan rasa persahabatan, ya, di kalangan umat Islam itu sendiri, teristimewa untuk agama-agama kita yang lain. Berarti ada makna juga ya, banyak tersirat dan tersurat di dalamnya. Maksudnya ada kebersamaan, ada kerukunan, ada menjalin persaudaraan dan lain-lain. Nah, saya juga pingin, dan sahabat Non Podcast pingin Abu Umar mungkin kita zikir bersama Sarful Anam. Ada Rabana, Abu Umar, dan saya, kita bersama-sama melantunkan zikir Sarful Anam yang biasa dilantunkan pada saat Maulid. Kita ambil satu bait aja sehingga sahabat Non Podcast juga tahu, dan mungkin di momen ini juga mengenal, oh ternyata ini zikir Sarful Anam. Nah, seperti itu. Disilakan Abu Umar memimpinnya. Ya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalatu ala Nabi wa Baik, demikian satu syair yang sudah disampaikan, dan momen ini juga kita ingin tahu sedikit yang syair yang tadi disampaikan. Sahabat Non Podcast juga ingin dapat kaitan dengan syair itu seperti apa. Umar, disilakan. Ya baik, di dalam Maulid Sarful Anam, seperti tadi awalnya saya katakan bahwa Maulid ini ada tiga, di antaranya Maulid Ajab yang biasa dipakai pada waktu orang gigi tangan, ya. Lalu Maulid Deba, dan yang paling panjang ini adalah Sarful Anam, karena dia tidak punya jeda. Oh, tidak punya jeda. Tidak ada berhenti-berhentinya. Kalau termasuk dari arak-arakan dari imamnya Pak Imam menuju ke masjid, lalu semua imam-imam yang diundang dengan para undangan umat semua yang
hadir di dalam, kita mulai baca sejarahnya itu. Iya. Sejarah Syaraful Anam. Jadi Rasulullah SAW dia berdakwah, bukan hanya berdakwah begitu saja. Dia dengan sair untuk memacu semangat untuk berdakwah. Itu yang jadi pada waktu kita berzikir itu, zikir yang saya bawakan tadi itu zikir awal. Zikir awal. Iya. As-salatu ala nabi dan seterusnya, ada 3 lagu. Seluruhnya dalam Syaraful Anam ada 20-an lagu. 20 lagu. Sampai tengah malam itu tidak ada berhenti-berhenti. Begitu zikir langsung baca sejarahnya. Zikir lagi baca sejarahnya. Zikir lagi baca sejarahnya sampai jam 12 atau jam 5 malam itu. Itu di punya sejarah perjuangan Rasulullah itu. Kita sampai jam itu langsung berdiri dan memuja sama menunggu giliran detik itu yang awalnya kita sambut itu dengan zikirnya. Ya. Jadi zikir ada zikir awal, zikir tengah dan zikir akhir. Ya, zikir akhir itu lalu kita doakan mudah-mudahan kehadiran Rasulullah SAW kepada umat pengikut-pengikutnya mendapat rahmat hidayah dan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik. Banyak hal sudah disampaikan tadi, banyak sekali kaitan dengan tradisi di kampung kita, kampung Air Mata, dan ini masih dipertahankan sampai saat ini, dan insyaallah kita doakan bersama anak cucu kita juga terus giroh dan semangatnya, ikhtiarnya, wabil khusus generasi muda Islam yang ada di Kota Kupang terus menyemarakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini. Hari ini tanggal 4 dan insya Allah nanti di tanggal 15 itu jangan lupa sahabat Non Podcast hadir di Masjid Agung Baitul Qadim Air Mata untuk menyaksikan perayaan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 10 nanti Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan nanti di tanggal 15 kita akan memperingati. Tahun Masehinya sekitar tanggal 16 kalau di kalendernya. Saya perlu tambahkan sedikit. Ya, silakan. Perayaan Maulid Nabi ini setiap tahun itu dikerjakan atau dilaksanakan, ada masjid-masjid yang betul-betul masih ikut seperti tradisi. Ya, tradisi. Itu yang pertama itu Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata. Lalu dilanjutkan dengan Masjid Al-Ikhlas Bonukul. Al-Ikhlas Bonukul, ya. Lalu Al-Fatah Kampung Solo. Al-Fatah Kampung Solo. Langsung dilanjutkan dengan Nurul Mubin Mamusain. Nurul Mubin Mamusain. Langsung ke Tesbatan. Ya, di Tesbatan. Jadi kelima masjid ini yang setiap tahunnya kontinu kita buat itu. Kontinu ya. Nabi Muhammad SAW. Dan yang lain-lain juga, tapi yang intinya Syaraful Anam itu Maulid Nabi dengan zikir-zikir memuja dan memuja Rasulullah SAW. Ada lima masjid yang kontinu setiap tahunnya. Insyaallah kita pertahankan tradisi yang dibawakan oleh leluhur kita untuk memacu semangat anak muda generasi kita. Siap. Baik, sahabat Non Podcast, giro-giro semangat yang sudah disampaikan oleh orang tua kita, Kiai Umar Duru, ini menambah suplemen semangat buat kita, wabil khusus generasi muda Islam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian podcast kita pada hari ini, atau ada closing statement? Kita berikan closing statement kepada Pak Kiai. Saya di akhir nanti sebelum kita berpisah ini, saya ingin menghimbau. Ya, silakan. Saya menghimbau kepada anak-anak saya, anak cucu-cucu saya dan keturunan-keturunannya. Jangan kita memperingati saja raya Maulid ini. Ya, kita harus betul-betul laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah sholat. Lalu perlu anak-anakku dimanapun mendengar suara kami ini, bahwa ibadah yang pertama yang akan ditanya itu adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka baik pula yang lain. Tapi kalau sholat itu kurang baik, yang lainnya pasti akan dipertanyakan. Oleh sebab itu, jangan segan-segan apabila sudah habis sholat, begitu habis dari sholat kita itu jangan berangas
berpergian langsung. Pergi langsung. Ya. Duduklah sebentar, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sudah diajarkan oleh agama kita, yaitu zikirlah di waktu subuh dan di waktu maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali di waktu maghrib, 10 kali di waktu subuh. Insyaallah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga ada zikir yang lain. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Jadi jangan lekas-lekasnya beranjak dari sajadah itu. Berpikirlah, mudah-mudahan Allah akan memberikan satu ketenangan batin kita dan mudah-mudahan mendapat perlindungan, kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'afi bila apabila tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Nun Podcast, ada benang merah dan titik poin yang saya dapatkan tadi. Bagaimana kita jangan meninggalkan sholat. Ya, as-salatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Jangan juga kita tinggalkan sajadah tadi yang sudah disampaikan oleh Abah Kiai Umar Duru. Jangan tinggalkan, bergegas tinggalkan sajadah sementara kita masih ada zikir, wirid dan lain-lain yang harus kita lakukan. Setelah itu baru kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki yang ditebarkan oleh Allah. Demikian podcast kita pada saat ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.